Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita. Sekedar buka kartu, tapi juga buka rahasia dan buka borok-borok Presiden Jokowi. Dalam wawancaranya dengan Tempo itu, kita akhirnya sekarang mendapat konfirmasi dari Aguan mengapa para Taipan itu tiba-tiba saja rame-rame kemudian berinvestasi di IKN menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Padahal sebelumnya kan disebutkan bahwa belum ada satu investor pun yang masuk ke sana. Nah, sekarang ini Aguan akhirnya buka suara bahwa mereka rame-rame groundbreaking di IKN itu bukan karena mereka tertarik untuk berinvestasi di sana atau mereka tahu bahwa itu akan menjadi investasi yang menjanjikan, bukan, tapi karena itu perintah dari Presiden Jokowi pada waktu itu, dan kata Aguan mereka itu harus menjaga jangan sampai Presiden Jokowi itu kehilangan muka. Itu perintah. Kami harus menyelamatkan wajah Presiden, kata Aguan sambil terbahak ketika dia wawancara dengan majalah Tempo. Dari pernyataan Aguan ini saja sebenarnya kita tahu apa yang sekarang terjadi ini, bagaimana konstelasi politik di Indonesia dan bagaimana posisi para Taipan ini. Karena sekarang ini para Taipan atau sering disebut sebagai oligarki itu sekarang ini perannya sangat menentukan dalam kancah politik di Indonesia ini. Saya melihatnya setidaknya itu menyiratkan dua hal. Pertama, Jokowi itu sudah selesai lah, dia sudah ditinggalkan oleh oligarki. Yang kedua, ini mulai terjadi perubahan konfigurasi politik setelah Pramono dan Rano Karno itu memenangkan Pilkada Jakarta. Bagaimanapun juga kan sumber ekonomi terbesar itu ada di Jakarta. Walaupun Jokowi jagoan-jagoannya menang di Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jawa Timur dan sebagainya, tapi kalau di mata para Taipan ini jelas nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jakarta. Sementara di Jakarta kan terlepas, itu tidak di bawah kendali Jokowi. Nah, kita sekarang bahas satu persatu ya, watak pebisnis, apalagi oligarki ini ya. Mereka itu nggak mungkin lah ngomong seperti itu, seperti tadi itu, soal Jokowi tadi. Karena itu kan membuka borok Jokowi, itu sangat tabu bagi oligarki, menjelekkan orang yang berkuasa. Tapi itu kemarin ketika Jokowi masih berkuasa ya, kalau sekarang berbeda. Nah, padahal kita selama ini kan menduga-duga Jokowi ini masih powerful banget ya. Tapi dari pernyataan Aguan kita tahu bahwa Jokowi itu nggak seperkasa atau nggak seberkuasa seperti yang kita bayangkan, karena para Taipan ini, para oligarki ini penciumannya itu atas politik dan atas kekuasaan itu pasti sangat tajam, jauh lebih tajam daripada kita semua. Buat mereka kalau orang sudah nggak punya kekuasaan, ngapain mesti dibelain? Anda pasti akan mendebat saya, kan masih ada Gibran. Nah, soal ini menarik ini, nanti kita bahas detailnya dan ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Diberitakan Tempo itu udah satu hal. Aguan diberitakan Tempo itu hal yang luar biasa tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat sebetulnya psikologi dari Aguan ketika dia mengiyakan untuk diwawancara Tempo, artinya ada kalkulasi yang sudah selesai, ada hitungan yang sudah matang, sehingga semua kalimat yang diluncurkan atau diterangkan oleh Aguan itu menunjukkan bahwa ada hal yang dia hitung secara cermat, dan Tempo tentu bukan tanpa riset bahkan menilai apakah betul kira-kira keterangan Aguan itu bisa mengubah konstelasi politik atau konstelasi gosip politik sementara ini, bahwa Aguan sebetulnya memang sekedar untuk dalam bahasa dia sendiri menyelamatkan muka Presiden Jokowi. Kan itu yang jadi pertaruhan orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau ingin membuktikan bahwa ada investasi yang non APBN masuk ke IKN, dan ternyata memang isinya adalah nol. Karena itu kemudian udah berkali-kali dibahas di IKN, Jokowi akhirnya memaksa oligarki ini supaya jadi umpan yang lain bisa masuk, atau juga jadi penanda kesehatan investasi di IKN itu sehingga asing bisa masuk. Kan itu teori yang kita bangun selama sejak setahun yang lalu tuh,
untuk melihat apakah sebetulnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat, kan itu dasarnya. Jadi konfirmasi aguan akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis bahwa IKN itu adalah omong yang kosongnya besar sekali, sebetulnya itu tuh yang ya dulu saya juga. Setelah dipecat PDI Perjuangan, Jokowi nampaknya babak belur. Kenapa demikian? Jadi kayak gini teman-teman ya. Waktu Jokowi dipecat, maka reputasinya pun banyak dipertanyakan. Karena efeknya sudah menurun ya. Karena beliau bukan lagi presiden ya. Kenapa efeknya begitu turun ya? Karena beliau tidak punya partai saat ini teman-teman. Jadi tidak punya kekuatan apapun baik di Senayan maupun di mana-mana. Yang terbaru bagaimana Tempo mengeluarkan wawancaranya ya yang saat ini viral, yaitu aguan buka suara tentang IKN. Disinilah terbongkarnya bobrok dan kebohongan Jokowi terhadap IKN selama ini. Ya, dibicarakan bahwa IKN itu di ujung masa jabatan Pak Presiden ya teman-teman. Gencar sekali IKN dibangun. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa banyak investor-investor yang mengantri ke IKN. Bahkan di sini Aguan membuka semuanya. Aguan mengatakan bahwa sebenarnya itu omong kosong. Ya, Aguan mereka 9 naga dipaksa ya untuk menanam modal di IKN untuk menjaga mukanya Jokowi. Ini membuat dunia maya heboh dengan pengakuan dan pemberitaan dari Tempo ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.